Hari ini ada 3 teman kita yang menginfokan bahwa kemarin dia dicabut nggak bisa login, tapi hari ini dia bisa login lagi teman-teman. Apakah itu harus dihabiskan saldonya atau tidak? Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus yang membahas banyak hal tentang program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe channel ini karena akan banyak informasi penting dan juga pembahasan seputar Kartu Prakerja. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas lagi mengenai Kartu Prakerja yang kemarin dicabut. Itu kemarin benar-benar ini ya, jadi banyak banget ternyata teman-teman kita yang dicabut untuk Kartu Prakerjanya. Itu yang sebenarnya masih jadi perbincangan. Kenapa baru sekarang? Kemudian kenapa sampai insentif sudah cair, bahkan dari insentif tahap 2-nya sudah cair, kemudian tiba-tiba tengah jalan langsung dijegal dengan cara dicabut. Emang sih, kalau dari peraturannya kita emang ada kesalahannya di mana kita dan semuanya, saya bilang, karena semua teman kita yang cabut ini info ke saya, itu karena mereka memang sebelumnya itu membeli pelatihan itu emang agak lama ya, jadi sudah masuk saldo pelatihannya, tapi mungkin dalam waktu sebulan lebih baru mereka membeli pelatihan, bahkan ada sampai 3 bulan baru beli pelatihan. Tapi teman-teman banyak juga dari teman-teman kita ini yang dia emang nggak sengaja, karena kebanyakan itu ada data yang nomor teleponnya nggak aktif atau nomor e-walletnya itu dia belum ke-upgrade. Jadi itu juga yang membuat mereka belum bisa untuk membeli pelatihan teman-teman. Jadi nggak sepenuhnya salah kita sebagai peserta prakerja, tapi silakan emang kita sudah melanggar aturan atau mekanisme yang sudah dibuat oleh prakerja. Jadi saya harapkan sih dari prakerja dan pemerintah juga ada kebijaksanaan atau solusi mungkin buat teman-teman kita yang seperti ini, mungkin bisa direaktif lagi untuk account-nya atau juga untuk kartu prakerjanya. Oleh sebab itu, mungkin di minggu depan, semoga saja besok, saya bisa bagi CS prakerja dan menanyakan soal ini. Jadi saya akan tanyakan mengenai ini, apakah ini bisa direaktif lagi, lalu kemudian kalau memang sudah tidak bisa, apakah ada peluang buat teman-teman kita yang sama sekali belum mendapatkan insentif namun sudah dicabut, apakah mereka tetap bisa ikut mendaftar lagi di gelombang 4? Banyak banget yang bertanya mengenai ini. Dan teman-teman, kita langsung aja ya. Jadi hari ini itu ada info lagi dari teman-teman yang kemarin sudah dicabut, yaitu pertamanya dia muncul notifikasi seperti ini. Nah, itu ada keterangan kalau ada gangguan ya, ada mekanisme, ada maintenance server. Sebelumnya dia statusnya dicabut, lalu tiba-tiba muncul notifikasi ini, lalu dibiarkan, lalu kemudian berubah lagi ke dicabut. Dan hari ini ada 3 teman kita yang menginfokan bahwa kemarin dia dicabut nggak bisa login, tapi hari ini dia bisa login lagi teman-teman. Bisa masuk ke dashboard. Walaupun untuk insentifnya itu masih gagal ya, jadi teman kita ada yang insentif 1-nya sudah cair berhasil, insentif 2, 3, 4-nya langsung gagal, tetap gagal. Ada juga yang insentif 1, 2 sudah berhasil, insentif 3, 4-nya langsung gagal. Jadi dia hanya bisa masuk ke dashboard seperti biasa, seperti sebelumnya. Tapi itu juga nggak tahu sih apakah ini nanti akan permanen atau sementara nanti akan kembali lagi tidak bisa login. Tapi saran saya buat teman-teman yang kemarin statusnya dicabut, coba kalian cek dashboard kalian, misalnya kalian login, dan kalau kalian bisa login, saran saya kalian download semua sertifikat yang sudah kalian selesaikan. Itu lumayan juga untuk CV kalian nanti. Jadi walaupun in case nih, the worst case, kemungkinan terburuk, kita dicabut, kita nggak bisa login dan melanjutkan program prakerja, setidaknya kita ada sertifikat yang bisa kita manfaatkan untuk nanti untuk melamar pekerjaan. Jadi banyak juga teman-teman yang mengeluh, "Kak, saya lupa loh, sama sekali belum upload, sama sekali belum download sertifikat. Padahal saya sudah ikut 4 pelatihan." Ya, apalagi dia beli yang paket ya, sudah dapat 6 pelatihan seperti itu. Jadi buat teman-teman, saran saya silahkan download sertifikat kalian selagi kalian nanti bisa masuk ke dashboard kalian teman-teman. Lalu untuk solusinya saya masih belum dapat ya, tapi saya harap sih di Senin besok itu ada kebijaksanaannya, juga ada informasi terbaru tentang kartu prakerja yang dicabut. Tapi saya cek di sosial media, entah itu di IG-nya prakerja tuh kalem banget, itu nggak ada yang ngebahas ataupun menjawab pertanyaan tentang status yang dicabut. Lalu di berita juga nggak ada, hanya di berita terakhir yang di bulan April, di mana kalau memang program prakerja itu memang ada mekanisme pencabutan ketika kita tidak dengan sengaja, misalnya kita dengan sengaja tidak melakukan pelatihan setelah kita beli. Di sini pun juga ada teman kita yang punya paket pelatihan yang dibeli, misalnya di Skill Academy, dia misalnya ada 6 paket, jadi dia baru misalkan 3 pelatihan, kemudian 3 pelatihan lagi belum diselesaikan.
dan itu dia bilang sudah lebih dari 1 bulan juga. Ini komentarnya. Tapi statusnya dia gagal, tapi dia masih bisa login. Itu juga yang saya bingung, dan dia sama sekali nggak ada notifikasi dicabut sebelumnya. Makanya misalnya emang masih belum ini ya, jadi nggak serentak atau belum firm banget untuk ininya, untuk notifikasinya ini. Karena banyak juga yang ngerasa, oh harusnya aku dicabut juga, tapi nggak dicabut. Malah yang ngerasa nggak dicabut, ternyata dicabut, tapi setelah diingat-ingat lagi, ternyata emang ada kesalahan di mana dia saat awal saldo masuk pelatihan, dia tidak langsung membeli pelatihan, teman-teman. Dan teman-teman, kalau kalian bisa lihat ya, ini juga banyak yang bertanya di komen YouTube saya mengenai pelatihan, apakah itu harus dihabiskan saldonya atau tidak, lalu ataukah harus membeli latihan setiap bulan agar kita terlihat aktif. Jawabannya adalah kita tidak wajib, teman-teman. Jadi dari informasi awal prakerja, yang menentukan untuk insentif cair insentif 1, 2, 3, 4 sampai akhir itu adalah pelatihan yang pertama. Jadi kita hanya wajib untuk menyelesaikan minimal 1 pelatihan sampai benar-benar selesai. Dengan syarat itu lulus ya, nilainya di atas nilai minimal kelulusan, lalu sertifikat muncul, dan kita sudah memberikan ulasan dan rating di tempat pelatihan kita. Itu sebenarnya sudah cukup untuk mencairkan keempat insentif kita, teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin tetap membeli pelatihan kedua, ketiga, keempat, itu nggak masalah. Yang penting dengan catatan, ketika kalian membeli pelatihan sekarang, misalnya kalian membeli pelatihan tanggal 26 Juli ya, kalian harus menyelesaikannya secepat mungkin. Jangan sampai kalian menundanya sampai sebulan atau mungkin ya 2 minggu ya maksimal ya untuk amannya. Jadi kalian kalau sudah beli pelatihan, segeralah kalian ikuti tersebut dan juga segera diselesaikan. Jangan kalian tunda sampai sebulan itu tidak selesai. Itu yang akan dibaca oleh sistem, kita dianggap sudah tidak aktif untuk akun kita. Dan pada akhirnya kita pun akan bisa dicabut untuk kesertaan program ini, teman-teman. Jadi jangan salah paham, karena juga banyak yang membaca dari teman-teman juga bilang, oh saya infonya harus ngabisin kak, sedangkan saya masih sisa lagi banyak. Nih kalau mau lihat, ini juga saldo saya, itu masih 810.000, saya hanya membeli 2 pelatihan. Itu pun saya beli pelatihannya itu di awal saya baru join prakerja. Jadi dari bulan Juni sampai Juli ini saya nggak ada pelatihan sama sekali, dan akun saya masih aman-aman aja, nggak ada keterangan dicabut karena saya sudah dengan standar, dan itu bukan penentu kita dicabut atau enggaknya, yaitu dengan menghabiskan saldo kita atau tidak. Dan kalau emang kalian sudah cukup dengan pelatihannya, kalian cukup biarkan aja, dan nanti di akhir tahun itu akan hangus atau akan dikembalikan lagi ke kas negara. Itu yang benar, teman-teman. Jadi bukan kalau kita sebulan nggak pakai itu akan hangus ketika enggak, itu akan hangus setelah setahun, itu akhir tahun ini, itu baru akan kembali ke kas negara. Tolong teman-teman bisa baca lagi faksnya di prakerja, itu adalah cukup lengkap kok datanya kok. Jadi kalian biar nggak dapat info yang keliru, jadi biasanya bisa tenang, jangan sampai kalian malah menghabiskan uang kalian buat pelatihan yang kalian nggak sukain, cuma karena kalian takut nanti kalau nggak beli pelatihan itu akan dicabut untuk pesertanya, teman-teman. Jadi itu dari saya untuk informasinya, karena masih banyak banget, plus saya sudah buat di komen juga, tapi masih juga yang ragu dan ingin nanya saya. Itulah jawaban dari saya. Dan teman-teman, buat teman-teman yang insentif tahap 3-nya masih belum terproses, itu dikarenakan status insentif tahap 2 kalian masih sedang diproses, padahal sudah cair. Saran saya buat teman-teman, coba hubungi lagi untuk pelatihan kalian yang kalian ikuti yang pertama, dan minta mereka untuk mereport ulang atau mereupdate mengenai ulasan kalian yang sudah kalian berikan ke pihak manajemen prakerja. Jadi itu adalah cara yang bisa untuk mempercepat perubahan status di dashboard kalian. Jadi untuk yang tahap 2 jadi berhasil, kemudian tahap 3 baru akan mulai terproses, teman-teman. Walaupun CS terakhir bilang itu tidak ada kaitannya, tapi saya nggak 100%, karena dari kenyataan pun semua yang mostly kebanyakan yang insentif tahap 2-nya seperti itu sedang diproses, kalau sudah cair. Insentif tahap 3-nya itu belum terproses sampai sekarang, teman-teman. Lalu juga kemarin ingat kan waktu CS bilang, saya sempat menginfokan bahwa ada satu teman kita yang insentif tahap 2, 3, 4-nya tiba-tiba gagal. Dia mengatakan abaikan saja. Kenyataannya adalah kemarin dia dicabut untuk status kartu kerjanya. Jadi untuk sekarang saya nggak bisa bilang CS itu benar atau salah ya, tapi kita juga harus pakai logika kita, dan juga kita harus nyari informasi banyak mungkin. Namanya CS juga manusia, teman-teman. Jadi kita harus tetap cari informasi banyak mungkin dan mencari komparasi yang mana yang benar sebenarnya, teman-teman. Jadi itu untuk terupdate buat video kali ini.
Jadi buat teman-teman bersabar, kita tunggu besok Senin karena hari ini Sabtu Minggu mereka memang nggak ada operation sama sekali, jadi nggak ada info yang bisa diupdate. Bahkan dari Instagramnya pun komen saya dihapus, saya nggak tahu kenapa. Lalu yang berikutnya juga untuk insentif tahap 3 teman-teman yang tanggal 19, tanggal 17 belum ada yang cair. Bersabar, itu bertahap ya, jadi terutama yang kemarin tanggal 19 dia baru stories dan diproses menggunakan Oppo. Biasanya kalau Oppo dan juga GoPay itu Sabtu Minggu nggak ada pencairan sama sekali. Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya di setip kedua, itu yang bisa cair di hari Sabtu Minggu adalah BNI dan juga link aja teman-teman. Jadi teman-teman bersabar, yang penting kan pastikan share langsung sudah lengkap. Saya yakin share kalian akan cepat atau lambat akan segera share teman-teman. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini karena kalian nggak akan rugi sama sekali. Karena dapat info terupdate seputar kartu prakerja. Di sini kita akan bahas bersama-sama teman-teman. Jadi akhir kata saya mohon maaf kalau salah kata, dan thank you banget, sampai jumpa lagi di next video. Dadah.